Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, kembali lagi berjumpa bersama di SR Course. Hari ini kita akan lanjut ke tense yang ketiga, yaitu simple past tense. Ya, betul. Simple past tense. Di sini akan kita bahas rumus yang ketiga dari 16 tenses. Dan sebelum kita bahas selanjutnya, kita pastikan simple past tense itu ada rumusnya ada 3. Ada yang dalam bentuk A verb, B noun, dan C adjective. Nah, sebelum kita masuk ke verb, noun, dan adjective, harus kita ketahui dulu apa sih definisi simple past tense. Berikut simpelnya. Sederhananya definisinya yaitu berikut. Simple past tense. Simple artinya sederhana, past artinya masa lampau, tense artinya bentuk waktu. Ya, kalau digabungkan definisinya adalah yaitu bentuk waktu yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu yang sederhana. Bisa rumusnya digunakan untuk verb, noun, dan juga adjective. Dan informasinya adalah yang digunakan untuk simple past tense adalah auxiliary verb yang kedua. Berarti rumus yang verb. Kalau yang menggunakan to be kedua, berarti untuk rumus noun dan adjective. Sama dengan rumus yang kita pelajari nomor 1 yang simple present tense, hanya saja di sini menggunakan bentuk kedua. Karena present yang pertama, past adalah bentuk yang kedua. Oke, kita lanjut masuk ke materi yang verb. Nih, rumus yang pertama, verb. Oke, langsung kita masuk ke yang rumus verb. Sambil dicatat, sambil diperhatikan. Oke, clues-nya ada 3. Dan tolong perhatikan, simak baik-baik. Oh maaf, maksud saya 4. Ya, ada 4 ciri-cirinya. Dan yang pertama adalah use auxiliary verb to, atau disebutnya aux yang kedua, auxiliary verb yang kedua. Menggunakan kata bantu, kata kerja bantu yang kedua, yaitu did. Nah, kalau kita di simple present tense kemarin ada apa? Ya, betul, ada do dan does. Dan did sangat mudah untuk diingat karena untuk semua subjek yang ada di pronoun, untuk I, you, they, we, he, she, dan it menggunakan did. Beda dengan yang di rumus simple present tense untuk do dan does. Masih ingat do untuk siapa? Ya, betul, do untuk subjek I, you, they, dan we, dan does untuk he, she, dan it. Lanjut kita ke ciri kedua, use verb to. Itu bentuk past yang lampau. Ya, ciri-ciri past kan yang menggunakan verb kedua. Kalau verb 1 jadinya simple present tense. Dan untuk verb kedua ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan, regular and irregular verb. Contoh yang regular kan worked, untuk verb 1, 2, dan 3 juga work, worked, worked. Kalau tidak beraturan banyak sekali, contohnya drink, drank, drunk, swim, swam, swam, dan lain-lain. Untuk yang verb 1, 2, dan 3-nya ya. Tapi untuk di simple ini kita masih menggunakan yang verb kedua aja dulu. Verb ketiganya nanti di materi perfect. Oke, ciri yang ketiga ada use adverb of time for past. Jadi menggunakan kata keterangan waktu untuk yang lampau pasti, karena ini adalah past tense. Contohnya yang menggunakan ciri-ciri ada yang last, atau menggunakan yang ago, etc. Ya, ada last week, last month, last year, last night. Dan contoh ini contoh aja ya, 5 days ago, 4 weeks ago, 3 hours ago, a year ago, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di ciri keempat, nah, negatif dan interrogatif, did-nya akan muncul. Maksudnya, jadi selama di kalimat positif, did ini tidak akan muncul. Secara grammar ya, grammatically, did ini akan muncul hanya di kalimat negatif dan kalimat interrogatif, atau kalimat negatif dan kalimat tanya. Kalau di kalimat positif, tidak perlu muncul did-nya, karena udah diwakilkan oleh verb 2 tadi. Dan kebalikannya, kalau ada muncul did di kalimat negatif dan interrogatif, automatically kata kerja verb 2 tidak perlu dipakai lagi, kembalilah ke verb 1. Kenapa? Karena dia sudah mewakili bentuk yang kedua, yaitu ini adalah auxiliary verb yang kedua. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh.
Oh iya, sebelum ke contoh kita masuk ke rumus dulu ya. Rumusnya, patternnya untuk subjek. Untuk yang positif ada subjek plus verb kedua dan plus objek atau komplement pelengkap. Kenapa pakai pelengkap? Ya bisa saja nggak perlu objek. Karena kata kerja bisa yang transitif dan juga intransitif. Nah, apa itu? Transitif adalah untuk kata kerja yang menggunakan objek, yang memerlukan objek, dan sedangkan intransitif tidak perlu memerlukan objek. Makanya pakai pelengkap aja juga. Detailnya nanti akan kita bahas di materi verb ya, macam-macam kata kerja. Termasuk regular irregular juga nanti pembahasannya. Selanjutnya ke rumus negatif, ya ciri-ciri negatif ya taruh not. Di mana naruh not? Teorinya ya pasti setelah kata bantu. Kata bantunya adalah aux kedua. Aux kedua tadi apa? Aux kedua tadi adalah did. Di materi pertama sini tadi. Did. Sini juga ada did. Nah, clue pertama, did adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Oke. Nah, kan untuk positif tadi verb 2, saat di negatif dia kembali ke verb 1. Kenapa? Karena udah diwakili aux kedua. Sudah diwakili oleh aux 2. Jadi dia kembali ke verb 1. Begitu juga saat di interrogatif. Seperti biasa ya, namanya kalimatannya ditukar. Subjeknya di urutan kedua, aux keduanya di urutan pertama. Lalu masuk verb 1 plus object or complement plus question mark atau tanda tanya. Nah, verb 1 sama kan? Saat di negatif dan interrogatif dia akan menjadi verb 1. Kenapa? Kenapa beda dengan verb kedua yang di positif? Karena di verb 1 ini, di negatif interrogatif ini sudah ada bentuk past tense-nya yaitu aux tadi. Kata kerja bantu, did tadi, karena udah ada did, kembalilah verbnya ke verb 1 aja. Begitu sederhananya. Atau cara kedua yaitu ingat kalau simple past tense gunakan verb kedua hanya di positif. Sisanya ke verb 1. Jadi pilih mana. Terserah mau cara pertama atau cara kedua. Dan untuk jawabannya ya kalau positif yes, titik subjek plus aux 2. Kalau negatif no, belakangnya tambahin not. Ya, subjek plus aux 2 plus not. Seperti itu. Dan sekali lagi saya jelaskan keterangannya, aux kedua ini, auxiliary verb yang kedua ini hanya did. Jadi nggak perlu menghafal atau bakalan ketuker, enak banget sebenarnya. Karena semua subjek menggunakan did. I, you, they, we, he, she, it menggunakan did. Oke, selanjutnya kita ke contoh. Nah, contohnya, saya bikin contohnya ada 2 ya. Di sini ada yang regular dan ada yang irregular. Nah, untuk yang regular atau yang beraturan kita gunakan bekerja ya, worked. Dan bekerja ini kebetulan adalah intransitif, itu tidak memerlukan objek. Hanya komplement aja, itu kata keterangan waktu. Salah satunya ya. Dan untuk irregularnya kita gunakan membeli dari kata buy, verb-nya jadi both, buy, both. Oke, lanjut kita ke regular. Contoh yang pertama untuk simple past tense ini kita gunakan positif. Yudi and Eri worked yesterday. Saat di negatif kita ubah ya Yudi dan Eri-nya menjadi pronoun apa? Kata ganti mereka. Betul, mereka. Karena Yudi dan Eri tidak tunggal ya. Jadi they did not worked. Beda dengan worked, beda ya. Karena ini udah pakai did, jadi dia kembali ke verb 1. They did not work yesterday. Did they work yesterday? Yes, they did. No, they didn't. Atau no, they didn't. Atau did not. Itu ya. Selanjutnya, contoh yang irregular. Coba kita sama-sama baca ya. Untuk yang affirmative sentence atau kalimat positifnya, Komang bought a book last month. Komang telah membeli sebuah buku bulan lalu. Telah membeli. Kalau di sini berarti telah bekerja ya. Karena ini lampau. Atau udah masa lalu. Untuk negatif, Komang adalah orang ketiga tunggal. Cowok apa cewek? Karena cowok jadi menggunakan he ya. He did not buy a book last month. Ingat, both-nya kembali ke buy, ke verb 1 karena ada did. Begitu juga untuk interrogatif, tinggal dibalik, he did menjadi did he. Did he buy a book last month? Kan kembali lagi kan sama, karena ada sama-sama did.
Iya, betul. Jawabannya yes, he did. No, he did not. Nah, kira-kira untuk contoh regular dan irregular, semoga mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya silakan tanyakan kalau ada yang kurang paham. Nah, selanjutnya kita ke exercise. Nah, di exercise ada 2. Bikin kalimat yang regular dan irregular, dan masing-masing regular kata kerja beraturan yang memerlukan objek dan yang tidak memerlukan objek atau hanya cukup komplement aja. Atau dan irregular verb yang menggunakan objek atau transitif dan yang tidak menggunakan objek. Tidak perlu menggunakan objek. Tidak memerlukan objek ya, atau komplement. Nah, sebelum ke exercise ini pastikan dulu kalian pahami simple past tense. Ini kita masih yang verb ya. Pahami dulu dari definisi secara umum, kemudian ciri-cirinya tadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, dan ke pattern, ke rumus, pahami, dan jangan lupa pastikan catat yang rapi ya, yang runut. Dan contohnya ada yang regular, kebetulan ini yang tidak beraturan, beraturan, dan irregular ini yang tidak beraturan tapi ini memerlukan objek. Ini tidak memerlukan objek, ini yang transitif, ini yang transitif contohnya ya. Banyak kok contohnya untuk yang transitif selain worked, banyak ya. Misalkan dance, go, come, cry, laughed, dan lain-lain. Banyak ya. Nah, selanjutnya kita ke exercise. Kalau udah paham semua dan catat semua, mulai dari definition sampai clue dan juga sampai ke pattern beserta examples-nya, langsung aja masuk kita ke exercise. Jangan lupa langsung jawab di kolom komentar ya, beserta nama lengkap. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Dan seperti biasa, good luck. Salam dari DSR Course. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.